كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai pahala yang akan terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan sedikit bahas satu hadis yang berisi tentang 3 nasihat penting atau 3 wasiat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian seorang tersebut mengatakan, "Aidni wa aujiz." Berilah aku nasihat dan nasihat yang singkat. Berilah aku nasihat dan nasihat yang singkat. Ya, terkadang memang di suatu kesempatan kita memberikan nasihat kepada seseorang, ya tidak usah panjang-panjang. Ya kadang ada kalanya panjang, ya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, dan ini menunjukkan bahwasanya ketika kita dimintai nasihat, semampu kita menasihati. Dan orang yang memberikan nasihat tidak harus lepas dari dosa. Ya. Kalau kita memberikan nasihat kemudian kita tidak pernah melakukan dosa, ya akhirnya nggak ada saling menasihati di dalam Islam. Ya. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya para sahabat ketika bertemu dengan seorang yang alim, dia minta nasihat. Ya. Manfaatkan itu. Ya. Ada nasihat yang harus kita minta terkait dengan kehidupan kita, terkait dengan keseharian kita, atau mungkin yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang lain sebagainya. Maka nasihat Nabi Muhammad SAW yang pertama kepada seorang tersebut, dan ini tidak khusus untuk orang ini atau sahabat ini, tapi untuk umatnya semuanya, tapi untuk kita semua. Nasihat yang pertama, beliau mengatakan, idza qumta fi sholatika fasholli sholatan muwaddin. Jika kalian akan melaksanakan sholat, maka sholatlah seakan-akan sholat kalian ini yang terakhir. Jadi karena kita sholat subuh ini, ya seakan-akan subuh kita ini adalah subuh yang terakhir. Ya, itu wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Ya, Nabi ingin mengajarkan kita ketika kita sholat, kita fokus, kita serius, ya. Betul-betul kita menghayati sholat kita itu. Ya. Contoh, saya kasih contoh. Kita divonis oleh dokter karena kita sakit misalnya, ya, sakit kanker sudah stadium 4, sudah parah. Dokter mengatakan umur bapak sisa 2 hari lagi. Ya, dari ilmu kedokteran setelah diperiksa-periksa berbagai macam,
diusahakan, dioperasi, semuanya kayaknya udah mentok. Kemudian dokter mengatakan bapak usianya 2 hari lagi kira-kira. Gak bisa juga dokter memastikan, tapi kira-kira usianya 2 hari. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita divonis nih sama dokter 2 hari lagi mati. Apa yang kita lakukan kira-kira dalam 2 hari itu? Atau kita santai-santai aja? Atau malah kita bermaksiat kepada Allah? Ya. Apa yang akan kita lakukan dalam 2 hari itu? Kira-kira? Ya seorang yang beriman pasti apa? Akan maksimal di dalam beramal soleh. Kalau dia punya uang, punya harta, kalau bisa semua hartanya diinfakkan untuk bekal dia. Kalau dia bisa sholat semalaman suntuk sholat dia, baca Quran sampai khatam, baca Quran. Ya. Tidak lepas lisannya dari berzikir kepada Allah selama 2 hari itu. Akan betul-betul memaksimalkan karena sudah tidak ada waktu lagi 2 hari toh. Nah inilah yang dimaui oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, agar menganggap setiap sholat kita adalah sholat yang terakhir. Kenapa? Agar kita fokus, agar kita khusyuk, agar sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Agar sholat yang kita lakukan bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban selesai, setelah itu tidak ada asar sama sekali, tidak ada bekas sama sekali. Bukan itu yang dimaui oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sholat yang betul-betul kita hayati, sholat-sholat yang membentuk karakter, sholat-sholat yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oleh karenanya, sebagaimana sudah kita singgung di kajian yang tadi malam, bahwasannya di antara indikasinya orang yang sholatnya benar adalah sholat tersebut bisa mencegah dari perbuatan keburukan, dari kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Kemudian di antara indikatornya apa? Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Jika ditambah musibah, ditimpa musibah pada dia, tambah mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi jika diberi nikmatan, manusia itu cenderung pelit. Illa musolli, kecuali orang-orang yang sholat. Kalau orang-orang sholat dan sholatnya berkualitas, minimal 2 sifat ini terkikis dari hatinya. Minimal dia tidak sering mengeluh kepada manusia, dia hanya mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga dia tidak memiliki jiwa yang pelit. Apa yang bisa diberikan, ya terutama kepada keluarganya, kepada orang-orang yang di sekitarnya, yang tentunya membutuhkan, diberikan. Ketika ada proyek-proyek akhirat, ya, walaupun tidak bisa banyak karena rezekinya sedikit, ya, dia tetap ikut andil. Ya, setiap ada proyek-proyek surga, bangun masjid, ya, bangun pondok pesantren, bangun sekolahan, ya, kafalah anak yatim, kafalah para dai untuk kegiatan dakwah, ikut terus dia urunan. Ya, walaupun 10.000, walaupun 20.000, tetap gak mau ketinggalan. Ya, karena memang rezekinya gak banyak. Ya, dapatnya sehari mungkin dia dapat cuma 100.000, 200.000. Sehingga mau mengeluarkan 100.000 berat bagi dia, karena ya untuk bagi-bagi itu tadi, untuk keluarga, untuk anak. Sehingga tapi tetap dia keluarkan, walaupun 10.000, 5.000 sesuai dengan kemampuan. Ada uang muhawai. Sedekah 10.000 tapi tiap hari, rutin. Ya. Dan itu lebih dijaya daripada sekali lagi sudah pernah sedekah lagi, misalnya, atau 10 tahun sekali, mungkin 5.000 setiap hari. Itu rutin, lebih dicintai Allah Azza. Ya. Nah,
Kemudian kenapa kok nasihatnya tentang sholat? Ya, kan sebenarnya banyak juga syariat yang lain selain sholat. Ini juga menunjukkan tentang pentingnya sholat. Nabi tahu nanti orang akhir zaman itu banyak orang yang lalai dari sholat, bahkan meninggalkan sholat. Sedangkan mereka mengaku beragama Islam. Ya. Sedangkan mereka mengaku beragama Islam. Dan perlu kita ketahui tentang pentingnya sholat ini. Ya, kalau bisa kita masuk ke teman-teman kita yang awam di warung kopi, ya di setiap mungkin di lingkungan pekerjaan kita, ingatkan terus masalah sholat. Ingatkan terus masalah sholat. Ya. Makanya kalau saya biasanya diundang di pedesaan-pedesaan itu, di tempat di pojok-pojok gitu, itu ya selain tauhid kita bahas, selalu kita bahas masalah sholat. Ya. Karena betapa banyak kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri orang-orang yang nggak sholat, orang-orang nggak sholat. Padahal di dalam Islam tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat, tidak ada sama sekali. Keringanan untuk meninggalkan sholat tidak ada. Yang ada keringanan dari segi gerakan. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, berisyarat. Ketika tidak mampu lagi berisyarat, ya disolati. Nah, sudah waktunya lagi. Nah, kemudian ada keringanan hanya dari sisi waktu, menjamak dan mengkosor. Ya. Kalau meninggalkan total, tidak ada. Meninggalkan total sholat tidak ada. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Ya. Menunjukkan tentang pentingnya masalah sholat ini. Ya. Oleh karenanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Beliau mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah tentang urusan sholat. Ya. Ini antara bainal abdi wa rabbih, antara hamba dengan Allah ya azza wajalla. Adapun antara hamba dengan hamba yang lain, yang pertama kali nanti dihisab adalah urusan darah, urusan kehormatan. Makanya ya jangan sampai nanti kita mati membawa kedoliman, jangan sampai. Ya, mumpung belum mati kita maaf sama orang yang pernah kita dolimi. Karena itu nanti sesama manusia itu akan ditanya pertama kali di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun antara manusia, antara hamba dengan Allah, itu yang pertama kali ditanya adalah urusan sholat. Jika sholatnya baik, niscaya amalan yang lainnya akan baik. Niscaya perjalanan berikutnya menuju kampung akhirat akan mudah dan tidak akan sulit. Dan sebaliknya, ketika kita lalai dari sholat atau bahkan meninggalkan sholat, tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, maka tentunya perjalanan berikutnya menuju kampung akhirat lebih susah lagi. Oleh karenanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang berikutnya bahwasanya sholat itu adalah identitas seorang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu punya identitas. Apa identitasnya? Sholat. Apa identitasnya? Sholat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Batas antara muslim dan non-muslim adalah urusan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Dan ulama berselisih pendapat tentang urusan sholat ini, meninggalkan sholat ini. Kalau dia meyakini tidak wajib sholat, tidak ada kewajiban sholat,
maka ulama sepakat orang ini telah keluar dari Islam, menentang kewajiban sholat. Tapi kalau dia ini sholat karena nggak sholat karena malas, karena kecapean, ya, tapi masih meyakini tentang wajibnya sholat, maka di dalam mazhab Syafi'i dia tidak kafir, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar sekali, dan bahkan kata para ulama melebihi besarnya dosa zina. Kalau kita punya anak, dalam mobil tadi punya anak perempuan berzina dia, apa respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan marah, ya atau tidak? Iya. Kalau kita nggak marah, dayus. Kalau kita nggak marah melihat kemungkaran yang ada pada keluarga kita, kita dayus. Ya, apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah ad-dayus, tidak akan masuk surga dayus. Yaitu siapa? Pemimpin rumah tangga yang tidak punya kecemburuan di dalam keluarganya. Ya. Tapi ketika kita melihat anak kita berzina, kemudian pastikan kita akan marah kalau kita bukan dayus. Nah, yang menjadi aneh ketika kita melihat anak kita tidak sholat, kita biasa-biasa aja. Padahal dosa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada dosa zina. Ya. Nah, ini kemudian harus membuat kita sadar. Kenapa urusan sholat ini, subhanallah, diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak dini. Kita didik anak ini untuk sholat. Ya. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan bahwasanya muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan sholat dan mereka usianya 7 tahun. Berarti usia 0 sampai 7 tahun itu adalah usia anak-anak melihat bapaknya, melihat ibunya sholat. Fase keteladanan namanya. Bagaimana anak itu bisa melihat kita sholat sedangkan bapak ibunya nggak sholat? Makanya sampai saking pentingnya urusan ini, agar anak-anak ini melihat kita sholat sunnahnya di rumah, dan pahalanya lebih banyak. Ya. Apa kata Rasulullah? Afdalus sholat fil baiti. Seafdol sholat itu adalah sholat di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat wajib, itu baru di masjid. Ya, baru di masjid. Kenapa? Apa faedahnya? Di antara faedahnya agar anak-anak kita melihat kita sholat. Karena apalagi kalau dia usia masih 0, ya terus kita perintah sampai 5.400 kali. Habis itu usia 10, watribuhum wahum abna'i asyrin. Pukullah ketika anak kita tetap tidak mau sholat sedangkan dia sudah 10 tahun. Ya. Anak kita akan tumbuh kembang menjadi anak yang bertanggung jawab, punya rasa tanggung jawab. Nggak usah kita sibuk-sibuk memerintahkan adzan ke masjid ya. Ya, setidaknya kalau nggak masjid langsung sholat dimanapun. Nah, ini luar biasa. Ya. Dan ini juga menunjukkan tentang ahamiyatus sholat, pentingnya sholat. Lalu diantara juga pentingnya sholat, bahwasanya sholat itu membuka rezeki kita. Makanya kalau rezeki kita kok rasanya kok tidak terbuka, kalaupun terbuka rasanya kok tidak berkah, coba dicek, ada mungkin anggota keluarga kita tidak sholat. Makanya kita harus perintahkan mereka untuk sholat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan ya keluargamu untuk sholat dan sabar. Wasbir. Ya, wasbir sabar, wastabir ekstra sabar. Karena memerintahkan anak untuk sholat, memerintahkan keluarga untuk sholat butuh sabar ekstra. Karena kadang berat, kadang nggak mau. Makanya butuh berkali-kali itu tadi.
di marhalah di fase memerintahkan itu butuh berkali-kali, nggak sekali selesai, enggak. Setiap sholat diperintahkan. Kadang nggak cukup satu kali, bisa jadi 2 kali, 3 kali. Ya memang kita harus sabar. Ya, perintah Allah begitu kok, wastabir ya Allah. Kemudian apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki. Dengan sholatnya kita, Allah itu tidak butuh. Jangan berpikir Allah itu butuh sholat kita. Oh ternyata Allah butuh sholat. Tidak butuh sama sekali. Bahkan ya kata Allah, nahnu narzuquka. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, kata Allah. Wal aqibatu littaqwa. Dan ya balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak butuh dengan salat kita, Allah tidak butuh semua amal kita. Jadi untuk apa kita beramal? Untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal keburukan juga untuk dirinya. Ya, bukan untuk Allah juga, tapi untuk diri. Kembali amal baik dan amal buruk itu kepada diri kita masing-masing. Kita nanti yang akan merasakan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti dia akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin ya syarran. Barang siapa yang melakukan amalan keburukan sekecil apapun pasti dia akan melihat balasnya. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan ya tentang pentingnya sholat. Oleh karena Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabat, karena Nabi SAW idza hasabahu amrun dhahaba ila sholat. Nabi itu kalau sudah susah, apalagi betul-betul hatinya lelah gitu ya, banyak urusan ya. Nabi kan semua pemimpin, otomatis banyak urusan dengan manusia ya, karena ngurus manusia itu berat ya, ngurus manusia itu berat. Makanya kita di pondok pesantren itu ya itu ya, yang berat itu kan ngurus kita urusan dengan manusia ya. Maka Nabi apa yang beliau lakukan? Sholat, untuk istirahat. Jadi istirahat sholat itu. Makanya sering beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arif Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi jangan jadikan sholat itu beban, jangan. Jadikan sholat itu istirahat, ketenangan ya, makanya jangan buru-buru ya. Apalagi kalau sholat sendirian ya, sholat sunnah sendirian itu udah senang aja ya. Tenang aja, karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah ya Azza wa Jalla. Kita sedang mengadukan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu nasihat yang pertama tentang berkaitan dengan sholat. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat tersebut, dan ini untuk kita semua juga faedahnya, yaitu la tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah kalian berkata-kata yang mana besok kalian harus minta maaf. Ya. Apa artinya? Janganlah kita berkata-kata yang mana besok kita minta maaf. Kita tidak menjaga lisan. Makanya nasihat ini yaitu apa? Ahamiyatu hifdzil lisan. Pentingnya menjaga lisan. Karena lisan kita ini kalau tidak dijaga bahaya. Betapa banyak pertikaian, betapa banyak kerusakan, betapa banyak permusuhan itu disebabkan oleh lisan. Omongan yang gak dijaga. Hati-hati. Kadang kita ini ceplas-ceplos, kemudian kadang kita bangga, saya gimana, saya ceplas-ceplos saya orangnya. Ya itu harus diperbaiki, gak boleh bangga. Kan gak bagus ceplas-ceplos itu. Imam Syafi'i mengatakan idza arada
Ya, al-abdu ayyatakallam fal yufakkir fima ma'na. Orang itu kalau mau berbicara, kata Imam Syafi'i, dipikir dulu. Kalau maslahat dan membawa kebaikan bisa dikatakan. Tapi kalau maslahat dan membawa kemudaratan, yang perkataan itu baik, tapi membawa banyak kemudaratan, belum saatnya, atau belum waktunya, belum masanya di situ dikatakan, maka juga diam dulu, tahan. Apalagi kalau yang jelas mudaratnya, perkataannya itu memang mudarat, ya lebih lagi harus ditahan. Nggak boleh kita berbicara itu, gitu lah. Ya. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana kita harus menjaga lisan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Nggak ada pilihan yang ketiga, baik atau diam. Kalau kita belum bisa berkata-kata yang baik, sudah diam aja. Ya, barulah di sini dikatakan bahwa diam itu emas. Tapi nggak selamanya diam itu emas. Ya. Tapi di posisi yang seperti ini, daripada kita berkata-kata yang buruk, ya diam emas lebih baik. Tapi kalau kita diam dari ingkar wal mungkar, ya nggak baik juga. Ya. Oleh karena yang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang patut kita perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, berkata-katalah kalian dengan perkataan yang sadida, baik. Dan perkataan yang baik, perkataan yang membawa kebaikan, itu akan menyebabkan kita akan dimudahkan semua urusan kita sama Allah, dan kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Lihat, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Makanya jangan remehkan perkataan yang baik. Ya, saling menasihati, saling mengingatkan, ya, berdiskusi. Jangan remehkan itu semua, karena itu akan membawa kemaslahatan dan akan menjadi penyebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, dan berbicara sembarangan terlebih tentang agama Allah ini berat. Tak boleh. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Janganlah kalian berbicara tentang urusan agama Allah tanpa ilmu. Bahaya. Ini bahaya betul. Sekarang orang itu sudah bebas, mau ngomong apa saja bisa. Orang sekarang punya media masing-masing, bikin status bisa, Facebook, WA, Instagram, semuanya, semua media kita bisa bikin status, bisa bikin statement. Akhirnya kenapa? Banyak orang-orang berkomentar, apalagi mengomentari orang-orang alim. Orang-orang yang alim, dia itu berbicara dengan dalil, berbicara dengan maslahat, dengan fikih, dengan pemahaman yang benar, kemudian dikomentari oleh orang-orang jahil. Ya, karena dia merasa dia makan nasi, saya juga makan nasi. Ya. Padahal secara ilmu tidak ada. Kayak kemarin itu, subhanallah ya, sempat viral di TV One kemarin, saya sempat lihat cuplikannya di YouTube. Ada kiai, nah itu dari teman-teman ya, NU. Itu pondoknya tidak jauh dari rumah saya. Ya, kiainya memfatwakan haramnya sonoran. Ya, tahu ya sonoran ya? Son yang suaranya kenceng ya, di Jawa ya. Kan lagi rame. Ya kalau kita sih nggak ada urusan, kita sudah haram dari dulu. Ini mereka, ini dari kalangan mereka teman-teman. Ya, dari NU. Karena betul-betul memudaratkan, akhirnya keluarlah fatwa dari kiai, salah satu kiai besar di Pasuruan itu, dan pondok besar juga,
pondok ternama juga itu memfatwakan haram mutlak. Ya, ada bahasa haram mutlak Soboro. Itu tidak terima. Siapa yang kira-kira tidak terima? Apakah orang alim juga? Bukan. Yang berkomentar itu orang jahil. Padahal dikaji ya. Beliau ini kan ada namanya bahsul masail. Betul-betul dikaji itu dengan berbagai macam dalil dan segala macam. Barulah keluar fatwa itu haram mutlak. Tapi aku lihat coba di komentar Facebook, komentar Instagram, dihujat kiai yang dihujat. Nah ini kan menunjukkan bahaya. Sekarang mungkin lisan kita tidak berbicara, tapi tangan kita ngetik. Nah ini sama aja ini, makanya kita tidak boleh. Ya. Oke lah kalau kita nggak setuju misalnya, ya, kalau kita nggak setuju sama seseorang, apakah bisa kita kemudian dibolehkan, dibenarkan mencaci maki? Kan tidak juga, tidak boleh. Kalau kita tidak setuju, bantah argumennya, bukan bantah dengan caci maki. Tidak boleh. Itulah kita harus adil. Itulah kita harus insaf. Apalagi kemudian kita celah fisiknya misalnya. Islam tidak pernah mengajarkan gitu. Oke lah kita berbeda dengan banyak teman-teman misalnya. Tapi kan nggak dibenarkan kita mencela fisiknya, kita menyerang orangnya, kan tidak. Fokus aja pada inti pembahasannya. Apa sih titik yang dipermasalahkan? Ya sudah, kalau kita tidak setuju kita tulis sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita, dengan argumen-argumen, tanpa menyerang person, kita hormati personnya. Kan seperti itu ya yang harus dilakukan. Dan kemudian kita juga melihat permasalahannya. Permasalahan ini ya, apakah ini termasuk usul akidah Ahlussunnah yang kemudian memang harus fight di situ, tidak boleh ada toleransi, atau permasalahan ternyata masih permasalahan cabang-cabang atau furu'iyah yang mana di situ memang ada majal untuk kita bisa berbeda. Pada akhirnya toh tidak ketemu, tidak bisa sepakat, ya sudah berarti harus saling menghormati. Kan begitu. Ini tidak, kita semuanya berbicara. Waktu saya pulang kampung kemarin, ya saya sengaja, biasanya kalau pulang kampung tuh di Jawa sana, saya biasanya ke warung-warung kopi. Ya, warung kopi. Yang nyapa tetangga-tetangga aja. Ya, kadang saya ikut kopi, kadang enggak. Saya pengen tahu aja, dengarkan. Ternyata Masya Allah, di warung-warung kopi itu tetangga ternyata sibuk lagi membahas antara perang Israel dan Iran. Dianalisis sama dia. Subhanallah. Ternyata begini. Waduh, saya dengar ke dalam video. Kita aja yang tinggalnya dekat di sana, tidak berani sih kita berkomentar. Karena itu kan siasa, politik internasional. Kita tidak ada ilmu ngomong itu, gitu. Kalau ada ilmu kan kita nggak maslahat juga di publik gitu, bicara di publik. Ini aja ada tetangga-tetangga ini sholat aja belum. Kadang nggak sholat, ini kalau udah urusan seperti itu kayak yang paling jago, ya. Kayak ahli politik betul gitu. Ini saya ya Allah, ternyata begitu realita ya masyarakat. Ya. Kalau ngomong urusan agama saja, pintarnya luar biasa. Ya. Makanya ada dua hal itu orang berani berbicara. Urusan politik dan urusan agama. Ini orang kayak nggak ada remnya, seolah-olah tahu semua. Ini kan bahaya. Urusan dunia saja kita nggak boleh sembarangan berbicara. Kita ini teknisi, misalnya, ya kita ahli teknik, kita kuliah teknik, ataupun kita pernah kerja untuk menjadi teknisi, baik itu teknisi mesin atau apa gitu ya. Boleh nggak kita berbicara di urusan kedokteran? Bisa. Kita nggak punya basic sama sekali. Ya. Kita memberi saran kepada dokter kandungan, istri kita mau lahiran. Kita yang mengarahkan. Kalau lahiran itu bagusnya begini. Kita ini teknisi. Ya. Sedangkan yang paling tahu tentang melahirkan ya dokter itu, dia itu belajar. Itu urusan dunia, kita tidak boleh sembarangan berbicara. Kalau sembarangan mentok-mentok bahaya. Ya.
Mentok-mentok itu tadi mati, mentok-mentok barang kita rusak. Tapi kalau urusan agama mentok-mentok nanti di neraka kita ini. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah wa rahimakumullah, lalu kemudian yang terakhir ya, dari apa yang bisa sampaikan dari nasihat Rasulullah SAW yaitu apa? Yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas, dan berputus asalah kalian terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Artinya apa? Kita hanya berharap, bergantung hanya kepada Allah. Dan ini tauhid. Dan ini sejak dini diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Dan itu harus juga kita ajarkan kepada anak-anaknya. Nah, kalau minta sesuatu mintanya sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta sesuatu minta kepada Allah, jika minta tolongnya kepada Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau mengatakan syaraful mu'min, kemuliaan orang yang beriman, qiyamuhu bil lail, ketika dia sholat malam. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang mulia, jaga sholat malam kita. Kemudian apa yang kedua? Wastirna'uhu 'anil nas, dan tidak bergantung pada manusia. Tidak menggantungkan dirinya kepada manusia. Karena apa? Karena pasti kita akan kecewa. Kita menggantungkan kepada orang-orang yang sama-sama fakir. Kan kita sama-sama manusia. Manusia itu kan sama aja, sama-sama fakir di hadapan Allah. Dan masuk di akal ketika kita menggantungkan diri kita kepada orang yang sama-sama fakir, sama-sama membutuhkan ridho Allah, sama-sama membutuhkan rahmat Allah, sama-sama membutuhkan rizki Allah. Makanya harusnya ketergantungan kita 100% harus kepada Allah yang memang memberikan rizki, yang memang maha kaya, yang memang tempatnya bergantung seluruh hamba. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, itu yang kemudian harus kita pahami, bahwasanya bergantung kepada manusia itu akan membuat kita kecewa. Contoh, kita punya teman yang mampu lah, kaya dia. Kita lagi butuh betul gitu, butuh uang, anak kita sakit, nggak ada lagi tabungan, nggak ada. Nah, akhirnya kita bergantung sama teman kita. Paling disebutnya dia tuh bisa minjem saya. Sekali minjem, oke lah dikasih. Ya, apalagi kita ustadz gitu ya, kasihan dia sama kita. Minjem satu kali oke. Udah rokok sakit lagi, nggak ada lagi uang, minjem lagi, kasih lagi. Mungkin yang ketiga, minjem lagi, kasih lagi. Mungkin yang keempat udah ada bahasa-bahasa yang gak enak. Ini minjem aja. Ya, udah ada bahasa-bahasa yang kurang enak lah. Ya, sampai kemudian yang kelima nomor kita diblokir. Ya, subhanallah, kecewa. Ya, itulah kalau kita bergantungnya sama manusia. Kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kecewa. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah wa rahimakumullah. Nah, itulah yang kemudian tauhid, ya, pengamalan tauhid, ya. Kita hanya bergantung semua urusan kita kepada Allah. Makanya minta apa-apa minta tolong. Sampai para salaf itu saking bergantungnya kepada Allah, sampai sendalnya putus saja minta tolongnya kepada Allah. Ya. Itu saking apa? Ketergantungannya kepada Allah itu luar biasa. Bukan berarti kemudian sandal putus, ya Allah sandal saya putus, ya Allah tolonglah ya Allah. Tapi itu diem aja, enggak. Setelah itu barulah dibawa ke sol sandal, ya tukang sol sandal gitu. Baru seperti itu gitu. Ya. Sama misalnya motor kita mogok, mobil kita mogok. Jangan langsung ke bengkel, jangan dulu. Ke bengkel itu nomor 2, minta tolong dulu kepada Allah, ya Allah. Ya, seperti mobil anak mogok, ya Allah. Ya, bantulah ya Allah, berikan pertolongan. Nah, baru setelah itu bawa ke bengkel, telepon orang bengkel gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apapun urusan kita minta tolongnya kepada Allah. Ya, pasti kita akan tenang dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Oleh karenanya itulah ma'asyiral muslimin rahimahullah, 3 nasihat penting ya dari satu hadis yang disampaikan oleh Abu Ayyub, yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari
dan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Ya, yang pertama tadi apa nasihatnya? Sholat, tentang pentingnya sholat. Sholatlah seakan-akan sholat yang terakhir. Kemudian yang kedua apa? Menjaga lisan, ya, penting sekali. Kemudian yang terakhir apa tadi? Berputus asa dengan manusia dan hanya bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita tidak muamalah sama manusia, muamalah juga, ya, jual beli, kita jual pinjam atau yang lain sebagainya sebagai bentuk ikhtiar. Tapi menggantungkan 100% kepada manusia itu yang terlarang, nggak boleh. Ya, misalnya ada kata-kata seperti ini, saya kalau tidak ada bos saya nggak makan. Saya nggak, ya, kalau nggak sama fulan nggak makan saya. Subhanallah, seolah-olah fulan atau bos kita yang memberi makan kita, seolah-olah mereka yang ngasih rezeki, padahal enggak. Buktinya apa? Banyak kok orang yang di PHK makan juga dia, makan juga, bisa juga dapat kerja lagi, walaupun ya nggak seperti sebelum di PHK misalnya. Menunjukkan apa? Siapa yang beri rezeki? Allah, bukan bosnya, bukan. Ya, makanya apa kata salaf? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan mutlak, ya, kepada makhluk, ya, untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada hamba ya tergantung maslahat. Kalau ada maslahatnya ya kita taat, kalau tidak ya tidak. Apalagi yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada pagi hari ini. Semoga ini bisa membawa maslahat, keberkahan pada kita. Ya, semoga bisa menjadi pengingat bagi kita, karena saling mengingatkan, saling menasehati, ya, itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat karena nasihat itu sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Walaupun nasihat itu mungkin tiap hari kita dengar, tapi kadang harus diulang-ulang. Nah, itulah manfaatnya kita bisa guru. Ya, nasihati murid. Kadang itu terus kita nasihati. Nah, itu bermanfaat. Ya, kadang hati kita ini lalai. Ya, diingatkan lagi. Ya, jadi seperti itu. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, ya, kepada takmir masjid, para panitia, para asatidzah, Ustaz Sahroni, para asatidzah yang lainnya. Semoga diberikan keberkahan untuk dakwah di Air Molek khususnya dan di Indra Kiri Hulu pada umumnya dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar untuk kita dan kita bisa istiqomah sampai kematian mendatangi kita. Yang kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.